sekitar 650 GHz sampai 850 GHz. Itu adalah spektrum frekuensi yang bisa dilihat manusia. Frekuensi yang dilihat manusia itu hanya spektrum itu saja. Dan Allah tidak membiarkan kita melihat spektrum di bawahnya atau di atasnya. Karena kalau kita misalkan dikasih Allah bisa melihat di bawah spektrum cahaya nampak, maka kita bisa melihat tembus tembok. Dan itu sebenarnya hal yang seperti itu kan tidak kita inginkan. Kalau kita bisa melihat tembok kan berarti semua hukum fisika di dunia ini tidak bakal bekerja. Makanya dari situ saya makin yakin bahwa semua yang diberikan Allah ini adalah yang sebaik-baiknya dan secukup-cukupnya untuk manusia, tidak lebih dan tidak kurang untuk misalnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan kalau kita melihat, mungkin ya saya kurang tahu, tapi sepengetahuan saya hanya manusialah yang makhluk Allah yang bisa berdiri tegak dengan kaki dua. Kalau kita melihat, mohon maaf, kalau misalkan simpanse atau monyet itu kan mereka bisa berdiri tapi tidak bisa setegak manusia. Dari situ saja kita sudah yakin dari atas sampai bawah sebenarnya manusia itu sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya dan dengan sempurna. Tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Tapi batasan tersebut sebenarnya yang menjadikan bahwa sensor itu yang terbaik, tidak lebih dan tidak kurang. Termasuk sensor yang ada di kulit kita. Coba bayangkan dari ujung jari ke ujung jari sampai kepala itu semuanya sebetulnya full sensor ini. Kulit kita itu adalah full sensor. Jadi dari atas sampai bawah kita bisa merasakan panas, bisa merasakan dingin. Itu sebetulnya adalah sistem kerja sensor dari kulit kita yang dikirim nanti sinyalnya ke otak dan diterjemahkan otak bahwa ini lo panas, ini lo dingin. Bahkan kita bisa merasakan ini kasar, ini halus dan sebagainya. Jadi itu kalau kita bedah lagi itu sebenarnya sangat kompleks. Dan saya yakin manusia sejenis apapun ciptaan manusia tidak bakal bisa menyaingi manusia sendiri. Walaupun ada yang bilang kalau misalkan robot itu bisa berpikir, robot bisa menentukan kehendak dan lain sebagainya, tapi tidak bisa secanggih manusia. Karena robot itu hanya bisa, sensornya itu hanya fisika saja. Tapi kalau manusia sensornya ada 3, sensor biologi, kimia, dan sensor fisika. Sensor fisika itu biasanya kebanyakan melalui listrik. Kalau misalkan beda potensial dan lain sebagainya. Kalau robot kan pakai logika seperti itu. Jadi itu pakai fisika. Tapi manusia ini ada sensor biologi, ada sensor kimia. Misalkan detak jantung kita ya. Misalkan detak jantung kita itu kapan dia akan cepat, kapan dia itu berdetak rendah atau berdetak cepat itu tergantung sensor kimia. Misalkan kalau kita sedang melakukan olahraga atau cycling ya, terus kita melakukan sprint dan lain sebagainya, itu otomatis kan otot-otot ini melakukan sesuatu kegiatan yang di luar kebiasaan. Artinya dia mengencang dan melakukan kegiatan lebih dan mengeluarkan energi. Nah, dengan mengeluarkan energi itu, saraf-saraf yang ada di otot ini memerlukan oksigen. Nah, oksigen itu yang mengantar siapa? Yang mengantar darah. Darah mengambil oksigen dari paru-paru, terus dimasukkan ke jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh yang memerlukan oksigen. Itulah sebabnya kalau kita berolahraga, otot kita mengencang dan kita membutuhkan lebih oksigen daripada yang biasanya, maka darah harus flow lebih cepat. Nah, kalau darah flow lebih cepat, itu jantung harus memompa lebih cepat karena untuk memenuhi kebutuhan yang ada di seluruh tubuh. Nah, itu sebetulnya itu adalah sensor biologi sebetulnya. Itu tidak bisa kalau hanya fisika saja kalau gitu. Kan itu ada hubungannya sama oksigen, ada hubungannya sama darah, ada hubungannya sama kekencangan otot dan sebagainya. Itu saja mungkin robot masih jauh dari aspek itu. Karena mungkin ya saya yakin lah manusia tidak bisa membuat sistem yang ada seperti di manusia. Itu contoh kecil aja tentang kehebatan sensor yang ada di manusia yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengantarnya itu aja, Mas. Oke.
kan katanya toksu kan. Toksu ya, toksu. lebih ringan, lebih santai. Lebih dua arah aja nanti. Lebih dua arah. Oh, yang di riset. Ya. Baru mau saya tambahkan yang di riset Mas. Yang di riset, jadi saya itu hanya mengembangkan, jadi bukan menemukan dari awal dan sebagainya, karena sebenarnya ilmu itu tidak ada mungkin ya ilmu yang menemukan dari awal. Kita hanya mengembangkan yang sudah ada, memperbaiki sistem yang sudah ada. Nah, alhamdulillah kebetulan pada tahun 2009 itu Profesor Jason Hong sama muridnya waktu itu Fu Kang Wang, sekarang sudah jadi profesor juga di Sun Yat-sen. Pada tahun 2009 itu mereka menemukan benar-benar menemukan kali ini sistem radar yang dinamai SIL atau Self Injection Lock. Itu satu teknik radar baru yang belum ada sebelumnya. Tahun 2009 baru diaplikasikan ke alat kesehatan. Jadi mereka membuat radar dengan skala rendah, tidak jarak jauh, mungkin hanya 1 atau 2 meter saja. Dia memancarkan sinyal ke arah dada sini, terus dipantulkan kembali ke sistem lagi, dan di situ nanti dari pantulan sinyal tadi bisa dihitung seberapa besar pergerakan yang ada di dada. Kan begini, kalau misalkan kita bernafas atau detak jantung itu kan dada kita selalu bergerak. Kalau kita misalkan inhale exhale kan inhale maju exhale mundur, inhale maju exhale mundur, itu kan artinya ada suatu pergerakan. Nah, radar itu hanya bisa mendeteksi gerakan itu, masih dalam level itu. Nah, dari pergerakan itu kita bisa mengartikan bahwa manusia ini sedang melakukan pernafasannya itu normal atau enggak, itu bisa nanti diproses lebih lanjut ke sistem digital signal processing, atau diproses lebih lanjut ke komputer yang lebih advance. Nah, tugas saya pada waktu tahun 2018 mulai S3 di sini, atau 9 tahun setelah radar itu ditemukan, itu saya berusaha membuat radar itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak hanya mendeteksi pergerakan yang besar saja seperti pernafasan atau detak jantung, tapi saya insya Allah kalau misalkan ini sudah publish, nanti radar yang saya desain ini bisa mendeteksi semua pergerakan yang ada di jantung. Kan jantung itu kompleks, ada atrium, ada ventricle, terus ada aorta, ada vena cava superior dan lain sebagainya. Itu kan sistem jantung itu, kalau saya tanya spesialis jantung dari UB yang Profesor Saiful itu, yang temannya Pak Wi, beliau mengatakan bahwa sistem jantung ini lebih kompleks daripada sistem otak. Saya waktu itu tidak percaya kan, masa sih otak enggak, harusnya otak itu yang paling kompleks, bukan jantung kan. Ternyata saya setelah mempelajari jantung ternyata memang kompleks, karena situ ada jantung untuk melakukan sekali pemompaan itu ada banyak interaksi kimia, biologi sama fisika yang saya sebutkan tadi. Termasuk cara kerja jantung memompa cepat atau tidaknya itu juga dipengaruhi oleh asupan gizi kita. Jadi seberapa besar kalium sama, saya lupa, ada komponen kimia yang bisa bonding itu kan harus mempunyai 8 ikatan itu kalau misalkan kita belajar kimia. Nah, positif dan negatif itu harus seimbang untuk bisa jantung memompa terus. Dari kimia tadi dia menimbulkan beda potensial, ada listrik di situ, ada fisika masuk. Dari beda potensial itu bisa diukur melalui EKG, ECG itu. Jadi ECG itu dia menghitung beda potensial yang ada di tubuh, bukan menghitung mekanisnya. Nah, kalau radar saya itu menghitung mekanisnya, pergerakan mekanis. Nah, alhamdulillah kemarin sudah sih sebenarnya ada beberapa kali, soalnya datanya sudah valid, tapi memang belum terpublish karena profesor saya lagi sibuk-sibuknya untuk mencari funding. Jadi proyek saya ini masih diabaikan. Jadi beliau lagi fokus untuk mencari uang sebanyak-banyaknya mungkin ya. Nah, di situ yang seperti saya sebutkan tadi, yang alat yang saya desain tadi sudah pada level bisa mendeteksi pergerakan atrium seperti apa, pergerakan ventricle seperti apa. Karena sejatinya pergerakan jantung itu nggak hanya memompa gini aja, tapi ada pergerakan maju mundur, ada pergerakan yang melingkar, ada pergerakan naik turun. Dan itu sebetulnya kompleks sekali jantung itu. Maka itulah topik riset saya. Jadi membuat
membuat radar yang bisa mendeteksi detak jantung secara spesifik sesuai dengan lokasi jantung itu. Jadi bisa atrium kayak apa, ventricle kayak apa, seperti itu. Dan satu lagi bisa memonitor pasien COVID yang batuk-batuk. Jadi misalkan kan gini, radar itu sistemnya dia bisa mendeteksi semua pergerakan. Kalau misalkan kita letakkan radar di depan orang COVID pasien, dan COVID tadi pasien COVID tadi dia kan biasanya kalau misalkan orang COVID kan kebanyakan batuk ya. Kalau batuk kan ada pergerakan cepat atau apa gitu. Nah, pergerakan itu tadi yang bisa diartikan atau bisa diukur seberapa besar batuknya dan seberapa banyak intensitas batuknya oleh radar saya tadi. Jadi fokus riset saya sekarang ada 2 tadi, yang satu untuk melihat detail jantung seperti apa, yang kedua bisa digunakan untuk memonitor pasien COVID, bukan untuk menjudge ini negatif atau positif, karena itu sebetulnya itu full di wilayah kimia atau wilayah PCR atau swab dan lain sebagainya. Sebenarnya kita tidak bisa mendeteksi COVID itu melalui hanya hembusan udara atau melalui batuk-batuk, itu tidak bisa, itu hanya screening saja, bukan untuk positif negatif, hanya untuk screening. Jadi untuk melihat, kalau hanya untuk melihat batuknya parah atau enggak itu bisa, tapi kalau ini positif ini negatif, saya rasa masih belum sampai situ. Wah, luar biasa sekali Mas El. Ilmu yang sudah dihantarkan. Sebentar lagi kita masuk talk show, langsung saja disambut pertanyaan dari saudara-saudara, bapak yang ada di sini juga, dan mas-mas yang ada di sini. Dan tadi yang saya tangkap beberapa hal yang mungkin kita perlu garis bawahi di sini, terutama ini sih yang benar-benar menyadarkan kita bahwa tubuh manusia yang sangat kompleks ini, tadi yang saya sangat terkesan adalah kita memiliki fungsi selain fungsi fisik ya, fungsi fisika, kita juga ada biologi dan juga kimianya, dan semua itu baru jadi satu. Dan tentunya ciptaan manusia sendiri tidak ada yang bisa menyaingi hal itu. Itu tadi quotes yang ya luar biasa lah. Menurut saya kira terkadang kita terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin terlalu luas begitu di luar sana, apakah itu teori, kalau mungkin saya pribadi dari sosial, politik, teori pengajaran, kalau Pak Karif, kemudian teman-teman yang lain mungkin juga berkutat ke risetnya masing-masing besar. Tapi risetnya Mas El ini justru malah melihat ke dalam, melihat ke seberapa penting, seberapa signifikan peran fungsi organ vital manusia, indera manusia. Dan sebenarnya di balik itu semua saya kira ada satu hal yang penting lagi juga. Setelah kita menyadari, setelah kita bisa mengecek vital sign, setelah kita bisa melihat betapa kompleks kerja organ-organ tubuh kita tentunya harus bisa mensyukuri ciptaan Gusti Allah yang diberikan kepada kita semua ini, yang kadang-kadang malah tidak kita rawat gitu kan. Tidak kita rawat dengan begadang, tidak kita rawat dengan makan makanan yang sehat, tidak kita rawat dengan tidak berolahraga. Oleh karena itu memang seharusnya itu cara bersyukurnya juga dengan merawat itu tadi. Saya kira begitu. Nah, monggo untuk teman-teman, rekan-rekan MSA sekalian, untuk kalau ada mau langsung menyambut materi dari Mas El dengan pertanyaan, saya persilakan.